Oke, jumpa lagi bersama Tuan Joledon Vlog. Bagaimana kabarnya? Tentunya semua masih semangat belajar. Kita lanjutkan pembahasan di video sebelumnya, yang mana kita pada video sebelumnya membahas tentang tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, tabel distribusi frekuensi berkelompok berbeda dengan tabel distribusi frekuensi tunggal. Kalau kemarin tabel distribusi frekuensi tunggal kita hanya mengelompokkan satu macam nilai yang sama saja. Tapi kalau tabel distribusi frekuensi berkelompok ini kita mengelompokkan nilai yang menurut kelas interval tertentu. Nah, gambarannya seperti apa ya? Gambaran tabel distribusi frekuensi berkelompok adalah sebagai berikut. Oke, jadi di sini saya punya contoh tabel distribusi frekuensi berkelompok ya. Ada tabel yang didapat dari data pengukuran tinggi badan siswa kelas 11 IPS. Nah, bisa disimak sendiri tabelnya ya. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok itu punya beberapa unsur ya. Yang pertama adalah unsurnya interval kelas. Nah, jadi interval kelas itu apa? Interval kelas itu adalah tiap-tiap kelompok. Jadi tiap-tiap kelompok yang terdapat dalam tabel. Jadi di situ ada nilai 141 sampai 145, kemudian 146 sampai 150, kemudian 151 sampai 155, itu namanya adalah interval kelas ya, sampai bawah itu ya. Sampai yang terakhir adalah 166 sampai 170. Itu diberi nama interval kelas. Nah, jadi dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok itu terdapat 6 kelas atau interval. Nah, dari interval kelas itu unsur yang kedua ada yang namanya batang kelas. Nah, jadi dari batas kelas itu didapatkan dari interval kelas. Nah, batas kelas tersebut ada yang merupakan batas bawah dan ada yang berupa batas atas. Jadi batas kelas itu adalah nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lain. Nah, jadi kalau tabel tadi batas interval kelas yang pertama 141 sampai 145 ya. Nah, maka dari itu batas bawahnya adalah 141, sedangkan batas atasnya 145. Begitu juga kelas interval yang kedua, 146 sampai 150. Maka batas bawahnya adalah 146, batas atasnya adalah 150. Dan begitu seterusnya sampai kelas yang terakhir. Kemudian dari interval kelas, batas kelas, ada unsur yang ketiga dari tabel distribusi frekuensi berkelompok, namanya tepi kelas. Nah, sama halnya seperti batas kelas, tepi kelas ini juga ada dua, yaitu tepi bawah dan tepi atas kelas. Nah, untuk tepi bawah kelas itu adalah didapatkan dari batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Nah, contohnya di kelas interval pertama itu ada 141 sampai 145. Maka dari itu, tepi bawahnya adalah 141 dikurangi 0,5. Sedangkan batas atasnya adalah 145 ditambah 0,5. Jadi, untuk kelas interval yang pertama itu, batas bawahnya adalah 140,5, sedangkan batas atasnya adalah 145,5. Kita coba kelas interval yang kedua. Nah, di interval kedua itu ada 146 sampai 150. Maka tepi bawahnya adalah 146 dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atasnya adalah 150 ditambah 0,5. Sehingga tepi bawah kelas interval kedua adalah 145,5. Sedangkan tepi atas
intervalnya adalah 150,5. Dan begitu seterusnya jika dilanjutkan ke interval ketiga hingga interval terakhir. Nah, bisa dilihat ya kawan-kawan semua. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas itu adalah tepi atas dikurangi dengan tepi bawah dari suatu kelas. Nah, jadi misal di sini tadi ada interval yang pertama 141 sampai 145. Nah, itu berarti panjang kelasnya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah ya. Jadi tepi atas tadi yang ditambah 0,5 dikurangi dengan tepi bawahnya, yaitu 140,5. Itu menghasilkan panjang kelas. Nah, nanti untuk menentukan panjang kelas, kalian bisa dipelajari di contoh soal yang kami berikan nanti ya. Kemudian, untuk unsur yang terakhir dari tabel distribusi frekuensi berkelompok, itu ada titik tengah. Jadi titik tengah adalah angka atau nilai yang terdapat di tengah-tengah kelas. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa di tabel itu ada nilai 141 sampai 145. Nah, maka titik tengahnya itu kita lihat 141 sampai 145 itu adalah nilainya 141, 142, 143, 144, dan 145. Nah, kita lihat maka yang ada di tengah adalah 143. Itu untuk interval kelas yang pertama. Bagaimana cara mencari cara mencari titik tengah interval kedua? Tinggal kita tambahkan dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya berapa? Oh, ternyata dari 141 sampai 145 ini panjang kelasnya adalah 5. Nah, maka dari itu titik tengah interval kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kelas terakhir itu tinggal ditambahkan 5. Maka dari itu, titik tengah interval kelas kedua adalah 148, titik tengah kelas ketiga adalah 153, yang selanjutnya adalah 158, 163, dan 168. Oke, itu tadi adalah unsur-unsur dari tabel distribusi frekuensi berkelompok. Setelah ini, marilah kita belajar untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oke, itu tadi ya contoh dari tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, bagaimana sih cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok itu? Nah, ada langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama adalah kalian harus menentukan jangkauan. Nah, menentukan jangkauan. Nah, jangkauan itu apa sih? Jangkauan itu adalah jangkauan data yang dimaksud. Nah, jangkauan data sendiri dapat dicari dengan menggunakan rumus J sama dengan X max dikurangi X min, yang mana X max ini adalah nilai data tertinggi, sedangkan X min adalah nilai data terendah. Jadi jangkauan itu dapat kita cari dengan menggunakan nilai data tertinggi dikurangi nilai data terendah. Yang kedua, setelah menentukan jangkauan, kita menentukan banyak kelas. Nah, banyak kelas ini kita cari menggunakan aturan Sturges. Nah, aturan Sturges itu seperti apa? Nah, aturan Sturges itu adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, yang mana N ini adalah banyaknya data yang akan kita buat menjadi tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kemudian, setelah kita menentukan jangkauan, menentukan banyak kelas, maka kita yang ketiga adalah menentukan panjang kelas.
Nah, yang mana panjang kelas ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus P sama dengan J per K. Nah, jadi panjang kelas ini kita cari dari jangkauan dibagi banyaknya kelas. Nah, untuk lebih mempertajam pemahaman dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok, simak contoh yang satu ini. Ya, ini dia contoh soalnya. Data pengukuran tinggi badan 40 siswa kelas 11 IPS adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini ada data. Jadi dari kelas 11 IPS itu udah didata berapa tinggi badannya. Nah, ini datanya ya. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Kalian bisa baca sendiri. Nah, ubahlah data di atas menjadi tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, bagaimana cara mengubah data-data tersebut menjadi tabel distribusi frekuensi berkelompok? Jawaban kita yang pertama adalah kita cari dulu jangkauan data. Nah, jangkauan data ini biasa kita simbolkan dengan J. Nah, jadi J adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Nah, dari data-data ini tadi, kita dapatkan bahwa data tertinggi adalah 169. Kita kurangi dengan data terendah. Data terendah di sini adalah 141 ya. Berarti 169 kita kurangi 141. Nah, berarti jangkauan datanya adalah 28. Kemudian setelah kita menemukan jangkauan, yang kedua yang harus kita lakukan adalah mencari banyak kelas. Nah, kira-kira dari 40 data ini dapat diubah menjadi berapa kelas seperti itu. Nah, banyak kelas di sini adalah kita gunakan aturan Sturges ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi K ini sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, N itu adalah banyak data. Di sini kita ketahui bahwa banyak data adalah 40. Maka dari itu 1 plus 3,3 log 40. Nah, berarti 1 ditambah 3,3 log 40 itu berapa? Nah, 3,3 log 40 ini adalah 5,28. Nah, kemudian 1 ditambah 5,28 berapa? Adalah 6,28. Nah, banyak kelas 6,28 ini karena komanya kurang dari 5 ya. Maksudnya kalau 6,51, 6,52 kita bulatkan ke atas. Tapi karena ini komanya belum melebihi 5, istilahnya baru 6,28, kita bulatkan ke bawah. Jadi banyak kelas adalah 6 kelas. Kemudian setelah kita tahu jangkauan, kita tahu banyak kelas, maka yang kita cari selanjutnya adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas. Panjang kelas ini kita cari dengan menggunakan rumus P sama dengan jangkauan per banyak kelas ya. Nah, jangkauan tadi adalah 28 per panjang kelasnya adalah 6. Nah, 28 per 6 ini berapa? 28 per 6 itu adalah 4 koma ya. 4 koma sekian. Nah, jadi 4 kali 6 ini 24 ya, sisanya 4. 40 bagi 6. 40 bagi 6 itu berarti
ya. Nah, 4,6 ini kita bulatkan menjadi 5 begitu. Jadi panjang kelasnya nanti adalah 5 intervalnya. Nah, setelah kita tahu jangkauan, kita tahu banyak kelas, dan kita tahu panjang kelas, maka dari itu selanjutnya kita buat tabel distribusi frekuensi berkelompoknya. Nah, jadi ini dia guys tabelnya. Jadi tabelnya kita beri 3 kolom aja. Jadi kalau yang tadi sudah kita jelaskan, ada beberapa macam unsur dari tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ini kita buat 3 kolom saja, yaitu interval, torus, dan frekuensi. Nah, seperti di video sebelumnya, torus itu adalah kalau kalian melihat seperti perhitungan suara pemilu itu ya. Nah, itu biasa dihitung menggunakan torus ya, kalau pemilu-pemilu di TPS itu. Nah, maka dari itu, sekarang kita tuliskan interval kelasnya dulu. Nah, berdasarkan perhitungan tadi, bahwa panjang kelas ini adalah 5 ya. Jadi 5. Kemudian jangkauannya tadi data terendah adalah 141. Nah, maka dari itu kita tulis di sini adalah 141 di kelas yang pertama. Nah, kemudian karena di sini panjang kelasnya adalah 5, maka dari itu 141 ini kita tambahkan 5. 146. Kemudian ini kita tambahkan 5 lagi. 151. Tambahkan 5 lagi. 156. Tambahkan 5. 161. Tambahkan 5 yaitu 166. Nah, ini sampai berapa? Nah, kita lihat di interval kedua ini adalah 146 ya. Nah, berarti harus kita kurangkan dengan 1. Berarti ini adalah 145. Nah, kelas kedua ya ditambahkan 5 lagi. Berarti ini 150. Tambahkan 5 lagi, 155. Kemudian ini berarti 160. Ini berarti 165. Kemudian yang kelas terakhir ini adalah 170. Nah, tadi di sini di data 170 nggak ada. Nah, tapi ini ada kelasnya. Tidak masalah ya. Karena yang namanya tabel distribusi frekuensi berkelompok itu ada beberapa data yang memang masuk kelasnya, tapi ada yang tidak. Seperti ini 170 di datanya nggak ada, tapi itu nggak masalah ya, karena itu hanya sebagai panjang kelas saja. Nah, kemudian kita coba menghitung kelas yang pertama. Ada berapa frekuensi yang dari 141 sampai 145. Kita geser ke datanya dulu. Nah, tadi interval yang pertama adalah 141 sampai 145. Nah, mohon maaf ngeblur ya tadi. Oke, kita geser ke data. 141 sampai 145 berarti nilainya ada 141, 142, 143, 144, 145. Nah, berarti di sini 141 kita coret ya. Kita tuliskan torusnya. 1. Kemudian di sini 143 juga masuk. Kita tuliskan lagi. Nah, sudah tidak ada. Ini juga tidak ada. Ini 142 masuk. Kita tuliskan torusnya. Kemudian sudah tidak ada. Tidak ada juga. Ini tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, berarti yang 141 sampai 145 ya. Ini ternyata frekuensinya hanya 3. Hanya ada 3 data. Oke, kita lanjutkan lagi di interval yang kedua. Interval kedua adalah 146 sampai 150.
Berarti nilainya adalah 146, 147, 148, 149, dan 150. Oke, kita lihat di data yang paling ujung ini. Nggak ada ya, 146 sampai 150. Kemudian ini juga nggak ada. Ini ada, 148 masuk. Kita tuliskan torusnya. 1. Kemudian ini sudah tidak ada. Ini 148 lagi. Kita tuliskan torusnya. Kemudian sudah tidak ada. Ini ada 1, 2. Kita tuliskan torusnya kembali. 1, 2. Oke, kemudian yang di sebelah sini sudah tidak ada. Ini ada 150. Kita tuliskan torusnya. Kemudian yang di sebelah sini sudah tidak ada. Nah, ternyata data 146 sampai 150 ini frekuensinya ada 5. Kita lanjutkan data selanjutnya dengan cara yang sama ya. Oke, kita lanjutkan dulu. 2,000 years later. Nah, jadi ini Kak adalah tabel distribusi frekuensi berkelompok dari data 40 siswa kelas 11 IPS. Nah, terus di sini setelah tadi kita tentukan frekuensi tiap interval kelas, di bawah sendiri itu ada tabel banyak data. Nah, banyak data itu untuk mengecek. Di sini dikatakan 40 siswa. Nah, kita cek apakah yang kita hitung tadi sudah 40 siswa. Kalau sudah 40 siswa berarti perhitungan kita benar. Tapi kalau belum, berarti salah dan perlu kita lakukan perhitungan ulang lagi. Oke, coba kita cek. 3 tambah 5 berarti 8. Tambah 8 berarti 16. Tambah 15 berarti 31, tambah 7 berarti 38, tambah 2 adalah 104, 40. Belajar matematika mudah bersama Tuan Joledon Vlog. Itu dulu pembelajaran Tuan Joledon Vlog tentang tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. Kalau sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Tuan Joledon Vlog. Kami dari Tuan Joledon Vlog undur diri. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua dan salam Edu Med.